Ada pemain yang akan datang, yang akan bersalaman 14 atau 15 lah dengan Pak Ketua Umum, Pak Erik. Ya, ada pemain yang sudah OTW. Ya, semoga mereka tiba dengan selamat di Jakarta dan nantinya akan diumumkan langsung. Semua harus bisa benar-benar fix. Kalau sudah bersalaman resmi akan memperkuat tim nasional Indonesia, harus cepat biar bisa diproses untuk naturalisasi mereka, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Pak Erick Thohir selaku ketum daripada PSSI resmi ya terang-terangan mengatakan di depan media bahwasannya mereka akan mempercepat mempercepat proses naturalisasi ini pemain keturunan Indonesia yang sudah lama sebenarnya mengimpikan bisa berseragam timnas Indonesia, dan sekarang ya PSSI bukan lagi bisa tapi udah mau mempercepat proses naturalisasi ini. Ini diyakini bisa menambah kualitas lini depan timnas Indonesia yang bisa. Benar-benar di luar dugaan, Tijani Reijnders, Erling Haaland, Anthony Santos, dan Victor Gyökeres susul deretan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia kembali menggemparkan jagat olahraga dunia. Di tengah optimisme tinggi masyarakat tanah air, kabar mengejutkan muncul bahwa 4 bintang Eropa yang tengah bersinar, Tijani Reijnders, Erling Haaland, Anthony Santos, dan Victor Gyökeres, secara resmi dikaitkan dengan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Langkah ini benar-benar di luar dugaan, bahkan bagi para pengamat sepak bola global. Fenomena naturalisasi di Indonesia memang bukan hal baru. Sejak era Christian Gonzalez hingga nama-nama terkini seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk, Indonesia telah menambah kekuatan dengan darah segar dari luar negeri. Namun, kehadiran pemain kelas dunia yang berlabel bintang utama Eropa jelas membuat seluruh mata tertuju ke Garuda. 1. Erling Haaland, bomber Norwegia yang kini bicara Indonesia. Nama Erling Haaland identik dengan mesin gol. Striker Manchester City ini dikenal sebagai predator sejati di kotak penalti. Namun, kabar dirinya ikut dalam deretan calon pemain naturalisasi Indonesia tentu mengejutkan. Publik menilai, jika Haaland benar-benar membela timnas Indonesia, maka level serangan Garuda akan naik ke tingkat tak terbayangkan. Bayangkan duet Haaland dengan penyerang lokal seperti Egy Maulana Fikri atau Marcelino Ferdinand. Skenario ini seakan mustahil, namun belakangan semakin banyak rumor yang menyebutkan Haaland punya ketertarikan pada proses naturalisasi karena faktor kedekatan emosional serta dukungan PSSI yang agresif. 2. Tijani Reijnders, gelandang kreatif Manchester City. Selain Haaland, nama Tijani Reijnders juga mengisi daftar. Gelandang Manchester City ini memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga, sehingga proses naturalisasinya dinilai lebih realistis. Dengan kualitas permainan yang matang, Reijnders dapat menjadi jantung lini tengah timnas Indonesia, memberikan aliran bola yang rapi sekaligus visi permainan kelas Eropa. Jika sebelumnya Indonesia mengandalkan Ricky Kambuaya atau Mark Klok, maka hadirnya Reijnders bisa menghadirkan stabilitas sekaligus kreativitas ekstra. 3. Anthony Santos, winger lincah dari Real Betis. Bintang Brasil yang kini membela Real Betis, Anthony Santos, juga masuk dalam pusaran kabar naturalisasi. Anthony dikenal dengan gaya bermain eksplosif, teknik tinggi, dan skill individu yang kerap memecah pertahanan lawan. Bagi timnas Indonesia, kehadiran Anthony jelas akan menambah variasi serangan dari sisi sayap. Anthony bisa menjadi kombinasi sempurna dengan penyerang house goal seperti Gyökeres atau Haaland. Bahkan, publik menilai jika Anthony benar-benar memakai seragam merah putih, maka Indonesia akan memiliki salah satu sayap paling menakutkan di Asia. 4. Victor Gyökeres, predator baru di depan gawang. Nama terakhir adalah Victor Gyökeres, penyerang tajam asal Swedia yang saat ini membela Sporting CP. Musim lalu, ia mencatat rekor impresif di Liga Portugal dengan torehan gol yang fantastis. Jika Gyökeres benar-benar berseragam Indonesia, maka daya dobrak lini depan Garuda akan semakin menakutkan.
Apalagi dengan potensi duet Halen Gyökeres, Indonesia bisa menghadirkan kombinasi dua striker raksasa Eropa dalam satu tim nasional Asia Tenggara, sebuah hal yang benar-benar di luar bayangan. 5. Efek global, Indonesia jadi sorotan dunia. Kabar naturalisasi 4 bintang top Eropa ini membuat media internasional menyorot Indonesia. Banyak yang menilai langkah ini bukan sekadar strategi olahraga, tetapi juga diplomasi budaya dan citra negara. Bayangkan, Stadion Gelora Bung Karno penuh sesak, bukan hanya oleh pendukung Garuda, tetapi juga wartawan asing yang ingin meliput debut Halen, Anthony Reijnders, dan Gyökeres bersama Indonesia. Sponsorship, hak siar, hingga peluang Indonesia tampil di panggung Piala Dunia bisa terbuka lebar. 6. Reaksi publik tanah air. Di media sosial, reaksi supporter Indonesia pun beragam. Ada yang menganggap ini mimpi luar biasa yang akhirnya jadi nyata, ada pula yang tetap kritis mempertanyakan konsistensi program pembinaan pemain lokal. Namun satu hal pasti, nama Indonesia kini menggema di kancah internasional. Bagi banyak orang, langkah ini adalah bukti bahwa PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir serius menjadikan sepak bola Indonesia mendunia. 7. Apa selanjutnya? Meski kabar ini masih terus bergulir, banyak pihak menunggu realisasi nyata. Jika benar terrealisasi, Indonesia akan memiliki skuad yang bukan hanya mampu bersaing di Asia, tetapi juga menantang tim-tim elit dunia. Bayangkan lini depan dengan Halen Gyökeres, lini tengah dikomandoi Reijnders, dan sayap lincah dihuni Anthony. Skenario ini benar-benar membuat bulu kuduk merinding sekaligus membangkitkan mimpi jutaan rakyat Indonesia, melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia. Kabar naturalisasi Tijani Reijnders, Erling Haaland, Anthony Santos, dan Victor Gyökeres benar-benar di luar dugaan. 4 bintang ini, jika resmi membela timnas Indonesia, akan membawa Garuda ke level yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Dari mimpi menjadi kenyataan, perjalanan ini bisa jadi momentum emas untuk mengangkat nama bangsa ke panggung tertinggi sepak bola dunia.